Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama kembali kita bertemu dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari bersama kita sama-sama siapkan hati. Saya percaya bahwa hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita datang di dalam hadirat-Nya. Kita menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Setiap kami, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa malam hari ini kami mau siap diberkati, kembali kami mau dikuatkan, dan terima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami melihat setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan. Kami melihat setiap hari selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun musim yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang kami alami. Terima kasih untuk setiap penyertaan, bahkan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Ini setiap kami malam hari ini kami mau bawa setiap ukupan yang harum di hadapan Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk setiap tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu-Mu yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu sangat baik atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih setia-Mu, Tuhan. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami datang bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kau yang pegang seluruh hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan. Setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami, Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar hati kami selalu bersyukur, Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu pribadi yang mengasihi kami seperti kasih Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami mau katakan, Tuhan, kami hanya berseru pada satu pribadi. Kami hanya berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup kami, kami mau katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami. Bagaimanapun kondisi kami, Tuhan Engkau tetap menggendong kami, menuntun kami, berjalan bersama-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti. Mari dengan segenap hatimu, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Yesus, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat-Mu Tuhan, Dia peduli, Dia mengerti. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Yesus, harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, pengharapan kami, sumber ketenangan di dalam hati kami. Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari dengan segenap hati menyatakan, harapanku Di dalam-Mu, hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. hanya Kau Yesus. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Ku percaya kami aman di Aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus, kami percaya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami agar kami mengerti lebih lagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan saudara, ya kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Saya masih ada di luar kota hari ini saudara, dan terus dukung dalam doa pelayanan kami. Ya, kita percaya bahwa semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan bagi Tuhan. Baik, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Selamat malam Ibu Debbie, saya salah satu pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari Ibu Debbie sejak awal tahun 2021. Saya mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu melakukan mujizat di dalam kehidupan saya. Amin, amin ya. Cerita ini berawal di awal tahun 2022, suami saya tiba-tiba menyadari ada benjolan di bibir bagian bawahnya, di bagian dalam. Lalu kami periksakan benjolan tersebut ya ke dokter. Karena kebetulan saya adalah seorang dokter. Oh ya, jadi saya periksa benjolan tersebut karena kebetulan saya seorang dokter. Oh, ini ibu dokter ya. Jadi suaminya punya benjolan di bagian bawah bibir, diperiksa sendiri oleh istri ya, ibu yang dokter. Dan akhirnya ya diagnosa saya itu adalah kista ya, benjolan itu kista.
Sesuai dengan teori dan praktek yang saya pelajari dan saya hadapi, kista itu harus diangkat beserta kapsulnya agar tidak terbentuk kembali. Jadi kalau ada kista harus diangkat dengan kapsulnya. Jadi ya kayak mungkin pembungkusnya gitu ya, supaya tidak terjadi kembali, terbentuk lagi. Akan tetapi saya juga adalah seorang pendoa, Bu, dan saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan bahkan tanpa operasi, karena Tuhan Yesus masih melakukan mujizat sampai hari ini. Wow, luar biasa ya Ibu. Seorang dokter yang juga percaya ya. Jadi ini saudara sebenarnya bertolak belakang kalau kita lihat dari segi akademis, tetapi dari segi firman Tuhan ya. Sepintar apapun kita ya, kita harus tetap percaya bahwa ada satu kuasa yang lebih berdaulat, bahkan lebih hebat dari dokter segala dokter, karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Betul yang Ibu katakan ya, sebagai dokter pun Ibu adalah seorang pendoa dan Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup ya. Kemudian saya ajak suami untuk berdoa dan menumpangkan tangan di bagian yang sakit di kista tersebut dan mengatakan perkataan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup ya menghilangkan ya kista itu tanpa dioperasi. Mujizat Tuhan itu sangat nyata, Bu, dan saya mau bersaksi ya saya bersaksi di dalam family cell saya tanggal 29 Juli yang lalu, menyaksikan mujizat Tuhan bahwa ada kuasa di dalam doa dan iman kita kepada Tuhan. Seperti biasa, saya selalu melakukan pujian penyembahan setiap malam, ya seorang diri setelah anak-anak dan suami saya tidur, karena saya rindu punya hubungan pribadi yang karib bersama dengan Tuhan. Selesai pujian penyembahan, subuh tanggal 30 Juli tiba-tiba di pergelangan tangan saya tumbuh benjolan. Iblis langsung mengintimidasi saya, ya kamu sih mendoakan suami kamu, sekarang benjolannya pindah ke tangan kamu. Wah, langsung saya tengking dan saya usir suara iblis itu. Bukan saya yang menanggung, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung segala sakit penyakit suami saya. Enyah engkau iblis. Memang iblis itu saudara suka mengintimidasi ya. Saya sebagai dokter begitu melihat saya langsung bisa mendiagnosa ini kista ganglion. Ini pun harus dioperasi. Kembali saya mengadu dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena saya dapat merasakan Tuhan dengan lembut berkata itu akan sembuh tanpa operasi. Lalu saya imani perkataan Tuhan itu walaupun dengan mata manusia. Saya melihat keadaannya semakin memburuk, Bu. Kista itu semakin membesar dan makin lama makin mengganggu. Tangan saya sampai ke ujung-ujung jari saya akhirnya sering terasa kesemutan dan dingin, dan benjolannya itu menarik semua kulit di sekitarnya. Makin terasa sakit, saya terus menguatkan iman saya di dalam Tuhan. Di satu titik iblis mengejek saya, mana Tuhanmu? Buktinya kamu gak sembuh-sembuh. Itu benjolan semakin membesar. Makin sakit kan? Lalu saya perkatakan, walau Tuhan tidak sembuhkan, I still follow you Jesus. Iya, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya akan tetap ikut Yesus. Saya akan tetap percaya. Ya, itulah iman yang sesungguhnya, saudara ya. Tapi kalau Tuhan sembuhkan, maka terpujilah nama Tuhan dan iblis engkau enyah. Engkau tidak ada bagian di dalam hidupku dan juga keluargaku. Pergi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita, ketika Mesbah Doa 15 Oktober di Melbourne mulai jam 12 malam. Saya sedang pujian penyembahan mengikuti tim Mesbah Doa Ibu Debbie. Saya menyanyi mengangkat kedua tangan saya. Ketika saya turunkan karena refleks selalu memegang benjolan yang sudah terbiasa saya lakukan, saya tiba-tiba bingung, Bu, karena benjolan tersebut sudah hilang total dan rata di tangan saya. Wow, saya bersyukur sekali sampai saya menangis bahwa mujizat itu terjadi ketika saya memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan tidak sedang mendoakan kista itu. Seperti yang selalu saya lakukan setiap kali mengikuti Ibu Debbie di akhir Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Tapi saat sesi pujian penyembahan di Mesbah Doa, sungguh ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Amin, amin, amin. Ya. Esok harinya saya kesaksian di gereja. Sesudah kesaksian ternyata pendetanya khotbah tentang God of Healer, ya, bahwa Tuhan itu adalah penyembuh.
Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya harus mengalami semua ini agar nyata firman Tuhan itu, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang sama yang membuat orang buta bisa melihat, orang mati bisa hidup kembali. The God of miracles, ya. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat. Amin. Kesetiaannya dalam melayani, ya, saya juga dan mujizat itu nyata sampai hari ini. Saya juga mengucap terima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim atas kesetiaannya dalam melayani kami Jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga dan segenap tim yang luar biasa. Semoga kesaksian saya bisa menguatkan semua pendengar Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Maafkan kalau kesaksian ini sangat panjang dan saya sertakan bukti foto dari saya, dari Agnes di Melbourne. Wow, saudara, ya, Tuhan Yesus memberkati, ya, dan luar biasa. Kalau kita melihat, ya, ini juga fotonya memang terlihat sangat besar, ya, benjolannya. Saudara bisa saksikan. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu hidup dan Tuhan itu nyata. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, ya, dia mendengar. Bahkan, ya, Ibu Agnes seorang dokter loh, tapi dia masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat lebih dari yang kita pikirkan. Dan juga Ibu Agnes percaya bahwa tanpa operasi Yesus sanggup. Walaupun secara medis, ya, itu kista harus diangkat dengan kantong kapsulnya supaya tidak membenjol lagi. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Ibu yang luar biasa imannya, ya, dan luar biasa kami semua juga diberkati Tuhan. Dan saudara, kita akan, ya, terus mempraktikkan iman kita. Ya, jangan mau terintimidasi oleh iblis, tapi marilah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa, ya, tidak ada perkara yang mustahil selama Tuhan beserta dengan kita, maka, ya, dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Luar biasa, biarlah kita memiliki iman, ya. Kalau mau dipikir sebagai seorang dokter, ya pasti saudara, ya, dengan kepandaian, ya, ibu bisa saja langsung mengambil tindakan operasi. Tapi itu tidak ibu lakukan karena ibu percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di, ya, Keluaran 35. Kemarin, Bilangan 35. Kemarin kita sudah selesai dengan Bilangan 34, ya, bagaimana Tuhan mengatur, ya, semua batas-batas tanah dan bagaimana pembagian di tanah Kanaan. Ya, kita melihat Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja. Bahkan dia mau agar kita ini, ya, jangan ribut-ribut soal pembagian tanah. Ya, harta kekayaan tidak kita bawa mati, tetapi iman dan sikap hati dan sikap hidup yang benar itu akan kita pertanggungjawabkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Sekarang Bilangan 35. Judul perikopnya adalah kota-kota orang Lewi, ya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di daerah Moab di tepi sungai Yordan, di dekat Yeriko. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, di Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan, ya, yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Dan tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi ialah dari tembok kota, ya, dari tembok kota ke luar, ya, dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi kita melihat di sini saudara, ya, bagaimana Tuhan itu memang bertanggung jawab, ya, dan memikirkan. Orang-orang Lewi adalah satu suku yang ditunjuk sebagai imam untuk melayani Tuhan. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan karena itu Tuhan memerintahkan agar, ya, sebagai imam mereka juga harus diperhitungkan diberi bagian tanah, ya.
karena mereka tidak bekerja. Orang-orang Lewi ini adalah para pelayan Tuhan. Mereka itu disokong sepenuhnya hidupnya oleh persembahan persepuluhan dari bangsa itu yang memberi mereka rumah, ternak, dan juga padang rumput. Demikian juga ya, kita ini bertanggung jawab saudara. Tuhan mau ya, kita bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan bagi para pelayan Tuhan dan juga misionaris ya kita, sehingga mereka dapat bebas melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Ya, kita belajar di sini ya, orang Lewi itu benar-benar harus disokong oleh 11 suku Israel lainnya karena memang mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Ketika mereka fokus kepada melayani Tuhan, mereka tidak lagi berpikir tentang uang, mencari uang, bekerja, jadi sehingga mereka fokus melayani. Saya juga mengucap syukur ya, hari ini saya bisa fokus melayani Tuhan. Waktu-waktu saya isi penuh untuk melayani Tuhan. Ya, dulu saya setengah bekerja karena saya tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, makanya saya pernah bersaksi, saya jualan jus karena saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak. Ya, tapi puji Tuhan ya, dari pelayanan kami di YouTube sekarang, ya Tuhan mencukupi ya juga buat saudara-saudara yang mendukung pelayanan kami. Ya, luar biasa saudara ya, saya bisa pergi ya dari kota ke kota, bahkan kita semua bisa menjadi alat Tuhan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di desa-desa. Ya, dan hari ini besok saya akan ke Gorontalo ya, dan bulan depan akan ada di Poso di Tentena untuk seminar hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita juga belajar menabur, memberkati hamba-hamba Tuhan di desa. Kenapa? Karena mereka memang hidup dari pelayanan saudara, dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya agar pekerjaan Tuhan semakin diperbesar. Ya, sampai hari ini komitmen kami untuk membantu pembangunan desa-desa, gereja-gereja di desa. Ya, dan saya tidak akan buka gereja, saya tidak akan menjadi gembala di satu gereja tertentu. Tapi Tuhan memanggil saya untuk terus menjadi penginjil dan memberkati pelayan-pelayanan di desa-desa. Ya, kita menolong, membantu pembangunan gereja-gereja di desa. Sekali lagi saya mau ya mengumumkan, kami tidak pernah meminta bantuan atau mengedarkan nomor rekening lewat sosial media manapun, di IG, di Facebook, atau di YouTube. Karena banyak penipuan yang memakai nama kami saudara dalam mencari dana. Sekali lagi saudara harus berhati-hati ya, karena rekening yang tercantum bagi pelayanan kami hanya atas nama Debbie Basir dan Yayasan Rumah Berkat Pemulihan, tidak ada yang lain. Ya, beberapa orang melapor ke saya, mereka tertipu saudara ya. Ada orang yang datang mengaku dari pelayanan saya, meminta untuk pembangunan gereja di pedesaan. Ya, jangan sampai saudara tertipu, karena hari-hari ini banyak orang yang ikut memakai nama kami. Jadi saudara ya, seperti orang Lewi yang dicukupkan oleh Tuhan lewat 11 suku Israel. Demikian saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan kecil-kecil yang mungkin di sekitarmu, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, topang pelayanan mereka saudara. Yang ada di desa-desa, saudara bisa ya melakukan apa yang kita bisa lakukan agar pemberitaan dan pekerjaan Tuhan semakin ya diperluas ya. Seperti itu juga Tuhan lakukan. Tuhan menyuruh agar bangsa Israel 11 suku itu memberikan bagian orang Lewi. Tuhan menjamin kehidupan mereka. Ya, tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi, ya dikatakan ayat 4 itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ayat yang kelima, di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus ya kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan. Ya, 6 kota perlindungan ya dikatakan yang harus tiap orang Israel mewarisi pusaka nenek moyangnya. Ya, jadi dikatakan di sana saudara, ya mengenai kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan. Ya,
yang disuruh Tuhan untuk diberikan, ya, tiap orang Israel itu harus mempersembahkan, ya, kepada orang Lewi, ya, untuk mereka memberikan bagian orang Lewi supaya, ya, mereka juga hidupnya terjamin dan tidak memikirkan apa-apa lagi, saudara, ya. Dan itu yang Tuhan mau bagi mereka. Iya, jadi saudara, ayat yang ke-6 dikatakan mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota, ya. Jadi dikatakan harus dibuat kota-kota perlindungan, ya, berikan kepada orang Lewi supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat 8, mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Jadi luar biasa, saudara, ya, kalau kita melihat Tuhan mengatur orang Lewi itu benar-benar harus, ya, tercukupi segala kebutuhannya, sebab, ya, Tuhan itu, ya, mau agar mereka itu benar-benar berkecukupan. Ya, kalau kita melihat di sini Tuhan menyebut tadi dari 48 kota yang diberikan kepada orang Lewi, 6 kota itu adalah kota perlindungan. Ke-6 kota ini mungkin berada di bawah pengawasan orang-orang Lewi karena mereka akan merupakan hakim yang paling tidak memihak. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya, pembunuhan atau lain sebagainya, mereka lari ke kota itu namanya kota perlindungan supaya tidak dihakimi massa, dan orang Lewi lah yang akan menghakimi karena dianggap mereka itu tidak memihak. Ya, jadi kota-kota tersebut diperlukan karena kebiasaan kuno tentang keadilan, ya, meminta dilakukan pembalasan dendam dalam peristiwa kematian, misalnya pembunuhan atau lain sebagainya, ya. Orang Lewi akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan dengan mendengarkan keluhan mereka di luar pintu gerbang, sementara orang yang dituduh, ya, dilindungi dalam kota itu sampai waktu pengadilannya tiba. Jadi bila pembunuhannya itu bersifat, ya, memang kejahatan, maka ya itu harus dihakimi. Tetapi, ya, itu akan dilihat dulu, saudara. Makanya disebut kota perlindungan karena orang Lewi diberikan oleh Tuhan, ya, kepercayaan mereka yang akan menyelesaikan atau menghakimi semua peristiwa kejahatan yang terjadi di tengah umat dan bangsa Israel. Iya, hari ini kita belajar tentunya bagaimana kita ini dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Iya, karena, ya, kalau kita bersama-sama bergandeng tangan, kenapa sampai hari ini saya terus terbeban untuk memberkati pelayanan di desa-desa, saudara, karena kalau bukan kita yang berpikir, siapa lagi? Tuhan memberikan teladan hari ini lewat firman-Nya, bagaimana orang Lewi itu harus dicukupi oleh ke-11 suku Israel supaya mereka bisa leluasa untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Saya percaya di sekeliling saudara banyak Lewi-Lewi yang Tuhan taruh di hatimu, ya, dan saudara terpanggil juga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Lihat pendeta-pendeta yang membutuhkan, yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan pelayanan boleh terlaksana. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami hidup menopang pelayanan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati para hamba-hamba Tuhan agar pekerjaan Injil semakin disebarluaskan. Ampuni kalau selama ini kami hanya hidup bagi diri kami sendiri, tapi hari ini kami belajar, Tuhan, untuk menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tunjuk, dimanapun Tuhan gerakkan, kami mau menopang pelayanan di desa-desa agar juga pekabaran Injil semakin diperlebar dan semakin diperlebar, dan juga Indonesia boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Misbah Doa yang terus setia berdoa. Berkati dalam setiap pergumulan hidup yang mereka alami, masalah keuangan, dosa-dosa keterikatan dengan kenajisan, rokok, minuman keras, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekhawatiran, semua Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.
Kau juga campur tangan mereka yang berkesusahan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, bahkan Tuhan apa yang tidak sanggup kami lakukan sebagai manusia, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Hamba berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berdoa rindu punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kau juga memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan cukup dan anugerah-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang berharap akan kesembuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami tak percaya Tuhan Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, bahkan TNI Polri. Tuhan murnikan bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami Indonesia. Rancangan Tuhan yang terbaik terjadi menjelang pemilu 2024. Kami gagalkan semua rancangan-rancangan jahat atas bangsa ini. Yang bukan rancangan Tuhan kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa hanya rancangan Tuhan yang terjadi. Biarlah Engkau Tuhan pilih presiden yang terbaik untuk 2024 sesuai dengan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati mereka yang terus setia berdoa di Mesbah Doa. Tuhan jamah dan lawat. Biarlah anugerah Tuhan turun bagi setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.